Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Zadia Channel, yang mana kita lanjutkan yang kemarin kita posting yang part pertama. Hari ini saya akan lanjutkan ke part yang kedua. Adapun yang part kedua, pembahasannya adalah masih setting terdapat di router 1, yaitu pengaturan VLAN 1 dan VLAN 2, yang mana part 1 menerangkan tentang koneksi mikrotik ke internet. Adapun yang sekarang kita lanjutkan antara ke router 1 ke router 2, yang mana router 2 dijadikan menjadi switch. Kembali lagi ke contoh soal, bahwasanya yang konfigurasi router di sini sudah selesai. Kita lanjutkan ke konfigurasi VLAN. VLAN 10. Sini ada contoh VLAN 10 dan VLAN 20. Kita bahas masalah VLAN 10 dan VLAN 20. Bagaimana cara meletakkannya? Kita melanjutkan yang part 1. Di sini keluarlah yang identitas router. Kita klik MAC address-nya, kemudian pastikan loginnya admin, passwordnya kosong, kemudian konekkan. Kita kembali lihat cek di soal. Kita membuat VLAN 10. VLAN yang mana VLAN-nya ini terdapat dua VLAN terdapat di satu port. Ada di port 2 warna merah. Ya, port 2. Di interface, ini kalau saya keluarkan di menu interface, klik tanda plus, kemudian VLAN. Habis itu nama VLAN kita rubah. Kita rubah VLAN yang pertama namanya lab admin, VLAN-nya 10. Lab admin, VLAN-nya VLAN ID di bawah diisi 10. Interface-nya kita tujukan ke Ether 2, yaitu yang akan menuju ke switch. Kemudian di apply dan di OK. Kalau di tampilan, di bawahnya Ether 2 keluar VLAN yang berjudul lab admin. Kemudian kita membuat VLAN yang kedua. Kembali ke soal. VLAN yang kedua yang namanya lab jaringan, kita masukkan seperti kayak tadi, tanda plus, kemudian VLAN. Namanya kita kasih lab jaringan. VLAN-nya berapa? Untuk VLAN lab jaringan kita cek di soal. VLAN-nya 20. Bawah kita tulis 20. Interface-nya karena satu port, kita arahkan ke Ether 2 switch. Apply, oke. Baik, sudah selesai di sini. Ingat, di depan ada simbol R, yaitu kepanjangan dari running. Bahwasanya kalau running ini sudah connect, ada yang terhubung di portnya. Kalau yang tidak terhubung, maka tidak ada simbol R, kosong. Langsung saja kita akan membuat IP dari masing-masing VLAN. Caranya adalah IP address plus, kita masukkan VLAN 1. IP-nya berapakah VLAN 1? VLAN 10 maksudnya. 192.168.10.0. Ini 0 adalah networknya ya. Maka IP address-nya adalah 10.1/28. Kita masukkan 192.168.10 karena VLAN ID-nya 10, kita 10.1/28 sesuai soal. Interface-nya kita arahkan ke VLAN 10, yaitu lab admin. Apply, maka networknya otomatis menemukan 10.0, kemudian di OK. Kita buat lagi IP address-nya 192.168.20
1/28 untuk VLAN 20. Untuk VLAN 20 interface-nya VLAN lab jaringan karena dia yang mempunyai VLAN 20. Kemudian di apply OK. Setelahnya VLAN sudah dibuat, kemudian langkah selanjutnya kita membuat atau men-setting bagaimana sekiranya klien mendapatkan IP secara otomatis. Caranya adalah IP DHCP server. Lebih mudah kita menggunakan DHCP setup. Nih, kalau bahasa Indonesianya itu DHCP setup. Tapi kalau bahasa gaulnya sekarang DHCP setup. Kita klik. Kita arahkan DHCP server interface-nya VLAN admin lab admin. Kita arahkan dulu, kemudian next. Dia akan next, terbaca sendiri secara otomatis. Kita hanya melakukan next dan next dan next. Oke. Kemudian kita buat lab admin interface, kita setting juga memberikan klien yang terhubung dengan VLAN 20, yaitu lab jaringan. Interface-nya kita klik lab jaringan, kemudian kita next hingga selesai. Dari sini kita sudah membuat IP daripada VLAN itu sendiri. Langsung saja dari sekilas gambar untuk ETH1 dan ETH2 settingan sudah selesai. Kita lanjut ke router 2. Maka komputer yang untuk dibuat untuk setting, saya pindahkan kabel LAN-nya di router 2 switch nomor 4, hanya untuk buat men-setting port 1, 2, dan 3. Langsung saja kita akan menyeting router 2 yang mana ini akan dijadikan switch. Kita buka winbox-nya. Ya, muncul di sini. Kalau di sini sudah muncul, kita konekkan. Ingat, kalau router baru disetting, kita harus di reset terlebih dahulu, yang letaknya ada di System Reset Configuration. Kita centang No Default Configuration, baru klik Reset. Yes. Kita tunggu beberapa menit hingga MikroTik terdeteksi kembali. Ya, sudah logout. Kita cek apakah terdeteksi kembali. Baik, sudah terdeteksi. Kita klik MAC address-nya, kemudian login admin, passwordnya kosong, baru kita konekkan. Untuk mengaktifkan daripada jalur Ether 2, kita cek dulu ya interface-nya. Kita kasih nama dulu biar lebih mudah. Ether 1, ingat di sini saya men-setting router bagian 2 yang akan dijadikan sebagai switch. Kita klik Ether 1 2 kali, kita kasih nama, dia menuju ke router 1. Kemudian Ether 2-nya dia akan menuju ke VLAN 10. Kemudian Ether 3-nya dia akan menuju ke VLAN 20. Maka tiap port dia mempunyai IP sendiri. Kenapa kok di sini tidak ada R running di port 3? Karena tidak ada klien yang terhubung ke port 3. Kita klik menu Bricks ya. Kita klik menu Bricks, kemudian kita tambahkan tekan plus. Kita kasih nama Bricks 1, kita apply OK.
Setelah di menu BRICS, kita lari ke menu port, kemudian kita plus mana yang akan dijadikan satu. Jadi BRICS itu adalah menghubungkan beberapa port menjadi satu. Interface 1, header 1 kita masukkan, apply, oke. Kemudian interface kita masukkan lagi yang VLAN 10, apply, oke. Kita tambahkan lagi plus VLAN 20, apply, oke. Baik, langsung saja untuk pengaturan switch router ini akan dijadikan switch. Kita akan lari ke menu switch. Kita akan lari ke menu switch nanti, dan pada akhirnya mendapatkan IP dan komputer bisa mengakses internet. Kita akan lari ke VLAN, menu VLAN, switch, menu VLAN, tanda plus, switch 1 ya, karena VLAN pertama yaitu VLAN 10 kita masukkan, kita daftarkan di dalam VLAN ID 10, portnya dia dari ether 1, masukkan ke ether 1, dari ether 1, kemudian kita tulis bawahnya, tambah bawahnya, masukkan ke ether 2. Cara bacanya adalah ada pengaturan VLAN di atas router itu masuk ke port 1 dan dia akan dilanjutkan ke port nomor 2. Nanti ketika dikeluarkan di port 2 dia akan muncul ke VLAN 10. Simpelnya seperti itu. Kemudian di apply, oke. Kita tambahkan lagi. Tadi VLAN 10, sekarang kita membuat VLAN 20, sama. Portnya nomor 1 router, kemudian yang bawah kita lanjutkan ke port VLAN 20 yaitu port 3. Apply, oke. Setelah itu kita lari ke menu port. Setelah VLAN kita loncat ke menu port. Kita klik ETH1 ya, ETH1 yang mana dia menuju ke router 1. Kita klik 2 kali. Kemudian VLAN modenya kita pilih secure atau secure. Kemudian VLAN headernya kita pilih add if missing. Baru kita oke. Kemudian ETH2 kita klik 2 kali juga. VLAN modenya sama, secure. Kemudian VLAN headernya always strip. ID VLAN-nya karena VLAN 10, ID VLAN-nya 10. Kemudian apply, oke. Baik, itu tadi yang klik 2 kali untuk VLAN 10, pengaturan VLAN 10. Sekarang kita akan lari ke VLAN 20 yang ada di ether 3, klik 2 kali. Kemudian VLAN modenya pilih secure atau secure. Kemudian VLAN headernya always strip. VLAN ID-nya kita masukkan 20. Apply. Kita coba ya. Kita pindahkan. Kita coba untuk settingan router 2 sebagai switch sudah selesai. Dilihat dari soal, untuk setting ini sudah selesai. Kita akan coba. Baik, kita uji tes ya komputer 1 VLAN 10 ini apakah dia mendapatkan IP
10.10 komputer dihubungkan ke header 2, ke switch router 2. Tapi perlu diingat, dipastikan kabel LAN normal ataupun bagus supaya bisa terkoneksi dengan baik. Baik, kita buka ya. Ini sudah saya konekkan. Ya, sudah connect. Sini sudah connect. Kita cek IP-nya. Klik 2 kali, kemudian detail. Nah, dia mendapatkan 192.168.10.1. Alhamdulillah untuk port 1 berhasil, dia mendapatkan VLAN ke 10. Ya, juga bisa. Berarti komputer VLAN 10 sudah bisa connect internet dengan IP VLAN 10. Kita uji tes yang kedua, yaitu komputer kedua VLAN 20. Kita masukkan ke ether 3. Apakah nanti dari ether 3 mendapatkan IP yang punya VLAN 20 di router 1 di satu port dengan VLAN 10. Kita buka dulu IP-nya. Ya, pengaturan LAN-nya. Kita disable dulu, baru di enable. Sudah saya pindah antara komputer yang 2 ke ether 3. Kita tes yang VLAN 20, apakah mendapatkan IP VLAN 20. Detail. Nah, di sini sudah mendapatkan IP 20, berarti sukses. Dari soal ini, soal VLAN 10 konfigurasi sudah selesai. Kita tandai. Oke, kita tandai. Tinggal kita membuat VLAN. Dari soal ini, dia VLAN-nya 30, IP VLAN-nya sekian, hotspotnya nama peserta, kemudian virtual LAN ruang tamu dengan login, username dan password QoS. Apakah nanti HP atau WiFi atau laptop bisa terhubung ke internet? Oke, kita buka lagi Winbox-nya router 1. Kita buka router 1 Winbox-nya. Identity muncul router 1, kita klik MAC address-nya, kita konekkan. Nah, pada menu interface VLAN posisi masih terbayang-bayang, kita aktifkan. Kita klik, kita aktifkan centang di atas, yaitu di enable. Sesudah di enable, kita cari menu wireless. Ini menu wireless. Kita klik 2 kali VLAN-nya. Modenya jangan lupa AP Bricks. Band-nya kita rubah ke BGN. SSID-nya kita tulis sesuai soal di sini. Nama peserta hotspotnya saya tulis Zadea, ya, nama peserta Zadea, yaitu nama siswa. Kemudian kalau kita ingin melihat security-nya apa, kita klik advanced mode, tapi kita tidak menggunakanlah karena sudah ada hotspot gitu. Kemudian kita apply, kita OK, sudah aktif. Kemudian kita membuat virtual, ada plus di sini, plus, kita klik virtual VLAN 2, kita buat VLAN-nya. Kita klik menu wireless, mode AP Brick juga, masternya VLAN 1, security-nya default, tidak ada security-nya. SSID kita tulis sesuai soal,
virtual VLAN, yaitu ruang tamu. Kita ketik ruang tamu. VLAN ID-nya kita tulis 30. Apply, oke. Setelah kita membuat virtual VLAN, kita memberikan IP-nya VLAN. Kita klik menu IP address, kemudian kita tambahkan plus, kemudian kita masukkan sesuai soal. Kita copy aja ya. Kita copy aja. Oke. Kita masukkan ke sini. Ingat, address 0.130.1. Karena titik 0 itu kepunyaan network. Interface-nya adalah VLAN 2 karena tadi yang kita buat VLAN 2 ya, VLAN 2-nya di sini. Virtual VLAN-nya yang kita berikan IP. Apply, kemudian oke. Selanjutnya kita akan membagikan IP kepada klien yang terhubung di VLAN 2. Caranya adalah klik IP DHCP server. Pada menu DHCP, klik DHCP setup, kita tujukan ke VLAN 2, kemudian kita next hingga selesai. Setelah kita membuat DHCP server, kita akan lari ke IP hotspot. Menu server, hotspot setup. Kemudian interface-nya kita klik VLAN 2, next. Ingat, sertifikat harus non. Next, dan S kita kasih nama sendiri, di belakang kasih .net ya, bebas. Zadia.net. Next, login user, ingat tamu, passwordnya GUES sesuai soal yang ada di sini. Tamu, password GUES. Kemudian next, selesai. Kemudian kita lari ke server profile. Kita klik 2 kali hsprof1. Pada menu login, kita centangnya coki hilangkan, apply, oke, selesai. Kita coba di HP. Baik, langsung saja. Ini HP sudah saya aktifkan. Kita buka WiFi HP-nya ya. Kita buka WiFi HP-nya, kita aktifkan, kita cari tadi virtual VLAN-nya, judulnya ruang tamu. Ya, sudah connect ruang tamu, bebas ya, dikasih namanya samain juga bisa, atau dibalik pun juga bisa. Nah, dia langsung sudah connect, login dan password. Kita masukkan loginnya ya. Tadi loginnya tamu, kemudian passwordnya GUES. Nah, berhasil. Baik, kalau ada tampilan seperti ini sudah berhasil. Kita coba buka Google ya. Oke, sudah bisa. Berarti untuk setting VLAN sudah sukses. Ya, alhamdulillah dari beberapa soal ini sudah selesai semua. Dari gambar ini sudah berjalan, komputer sudah connect sesuai IP VLAN 10, VLAN 20, dan laptop atau HP sudah terhubung ke VLAN MikroTik 1. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam ujian UKK baik kelas 3 yang 2022. Apabila ada pertanyaan bisa dimunculkan di komen di bawah ini. Namun sebelumnya saya akhiri, saya juga pemula, masih baru belajar. Apabila saya punya ada kesalahan teknis atau kesalahan bicara, saya mohon maaf yang tak terhingga. Jangan lupa di like, comment, subscribe, ceting, loncengnya jangan lupa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.